Indonesia gelap, salah satu isu yang sering diperdengarkan belakangan ini karena salah satu indikator sangat kuat mengarah ke sana. Rupiah melemah terhadap US dollar bahkan menembus angka psikologis di 17.000. Dan angka 17.000 itu pernah ketemu tahun 98 sehingga banyak dihubungkan dengan krisis moneter. Dan kita perlu ingat yang namanya krisis moneter itu bikin ekonomi Indonesia luluh lantah, dan walaupun Indonesia adalah negara kaya, fakta di lapangan jumlah orang miskin itu bertambah, kelas menengah makin terjepit, dan orang kaya makin kaya dari korupsi. Makanya pada video kali ini kita akan bahas apakah rupiah 17.000 itu dampaknya akan separah waktu tahun 98 dan bagaimana cara yang bijak untuk menyikapinya. Yuk kita masuk chapter yang pertama, keadaan hari ini vs tahun 98. Pelemahan rupiah sekarang itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebijakan The Fed dan Trump tarif yang menyebabkan perang dagang antara Amerika dan juga China. Dan benar seperti pemikiran awal kita, ini bukan fenomena yang terjadi dalam satu malam. Dan kalau kita tarik mundur ke sekitar tahun 2014, kurs waktu itu cuma 11.400 dan sekarang di tahun 2025 itu kursnya sampai 17.000. Dan artinya dalam 11 tahun rupiah sudah terdepresiasi sekitar hampir 50% terhadap US dollar. Depresiasi jangka panjang ini tentunya punya cerita sendiri, yang pasti ini bukan krisis dan tidak muncul kepanikan di masyarakat, karena seringnya yang bikin kepanikan itu adalah hal yang terjadi tiba-tiba dan merusak tatanan bangsa. Sedangkan yang namanya inflasi saat ini itu terjadi dalam rentang waktu lebih dari 11 tahun. Berbeda waktu Krismon, itu hanya dalam waktu beberapa bulan rupiah loncat dari 2.000 sampai ke 20.000 puncaknya. Jadi yang berbahaya sebenarnya adalah ketidakstabilan, hal yang berubah tiba-tiba, dan kalau hal itu tidak berubah tiba-tiba, maka sebenarnya kita udah beradaptasi dengan apa yang terjadi dalam situasi masyarakat. Makanya banyak analis yang bilang kalau rupiah 17.000 sekarang itu tentunya berbeda dengan Krismon tahun 98. Nah, depresiasi rupiah saat ini itu punya dua sisi dan tidak bisa dipukul rata. Ada yang merasa terancam, tapi ada yang jeli melihat peluang baru. Karena jangan lupa, dalam setiap krisis ada orang kaya baru. Nah, yang mengalami ancaman itu karena biaya beli bahan baku, barang modal, atau barang jadi dari luar negeri dalam rupiah itu jadi bengkak. Sebagai contoh, pengusaha elektronik, farmasi, otomotif, dan makanan minuman yang datangnya dari impor tentunya akan terdampak karena mereka perlu bayar dalam dolar tapi terima uang dalam rupiah, dan kalau ini ada kesenjangan maka mereka akan rugi dalam kurs. Dan untuk pengusaha yang main di sisi impor, mereka punya dua opsi. Opsi yang pertama, naikkan harga jual, atau opsi yang kedua, tekan margin keuntungan. Tapi kita bisa lihat kalau di tahun 2025 kebijakan pemerintah yang baru untuk buka keran impor seluas-luasnya agar barang dari luar bisa masuk ke Indonesia, maka mungkin saja ini adalah cara pemerintah untuk intervensi pasar dan bantu pengusaha impor. Lalu bagaimana dengan pengusaha ekspor? Nah, tanpa intervensi pemerintah pun produk ekspor Indonesia harusnya itu lebih kompetitif karena pendapatannya dalam dolar, dan saat ditukar ke rupiah untuk bayar supplier lokal itu bakal dapat selisih yang lebih banyak. Harga produk kita bakal lebih murah lagi bagi pembeli luar negeri, dan ini berpotensi untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan omset saat kita berjualan ke luar negeri. Jadi sebenarnya kita bisa lihat kalau dari sisi ekspor ataupun sisi impor, ini keduanya bisa mendapatkan peluang. Karena apa? Karena yang sisi ekspor memang bisa meningkatkan daya saing, sedangkan yang sisi impor kita bisa melihat intervensi pemerintah untuk bantu mereka tetap bertahan dalam hadapi rupiah 17.000. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Tapi ini bukan berarti kita bisa santai, karena tentu tetap perlu persiapan agar dampaknya bisa kita minimalisir, dan persiapan kita yang pertama adalah diversifikasi.
Lakukan lindung nilai dengan megang uang cash lebih banyak, lalu nabung ke falas, emas, dan juga mungkin ke Bitcoin. Nah, aku udah bahas di sini, linknya ada di deskripsi. Kemudian, kamu yang portofolionya heavy di investasi, kita perlu perkuat fondasi keuangan kita dengan megang uang cash untuk dana darurat minimal 12 bulan pengeluaran, agar kalau terjadi apa-apa, kita siap dan fondasi kita mantap. Dan terakhir, dalam bekerja, semua harus efisien. Manfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan kita dari awalnya 3 hari, mungkin jadi 1 hari. Jadi kuncinya itu ada 3, antisipasi, adaptasi, dan perkuat fondasi. Semoga videonya bermanfaat dan bisa bantu teman-teman untuk hadapi situasi ekonomi, baik sulit ataupun yang lagi bagus. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!